Hari ini aku ingin baca bab ketiga yang bertajuk Hari Pertama dari novel Menikahi Calon Kakak Ipar. Kalian bisa baca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Malam yang harusnya menjadi malam untuk pengantin baru sama sekali tidak terjadi untuk Shashi dan Arkan. Mereka hanya tidur tanpa melakukan apa-apa. Bahkan bantal menjadi sekat membatas untuk keduanya. Arkan bangun lebih dulu sebelum Shashi, menatap sejenak wanita yang kini menjadi istrinya. Shashi memang cantik, tapi dia harusnya menjadi adik ipar, bukan istri. Namun nasi sudah menjadi bubur. Arkan sama sekali tidak bisa menolak jika statusnya sudah berubah hari ini. Pria lajang nomor 1 yang paling diinginkan di seluruh penjuru negeri kini sudah tak ada lagi. Dia sudah menjadi milik Shashi. Senyum tipis menghiasi wajah tampannya. Tangan Arkan membelai lembut rambut istrinya tidur membelakangi, memberikan kucupan selamat pada wanita yang kini bahkan masih bergelung di alam mimpi. Shashi, bangunlah. Arkan menggoyangkan bahu Shashi dengan sangat lembut, berusaha untuk membuat wanita itu terbangun karena hari sudah mulai terang. Matahari sudah naik hingga bias sinarnya menembus masuk melalui ventilasi. Sayangnya Shashi sama sekali bergeming. Arkan menghela napas sejenak. Dia kemudian beranjak menuju ke arah kamar mandi, tepatnya ke arah wastafel, mengucurkan air dan basuh wajahnya di sana. Tak butuh waktu lama, Arkan selesai dan berjalan kembali ke dalam. Sayangnya, Shashi masih tertidur di ranjang. Wanita itu tidak terusik ataupun tegak sedikit pun, membuatkan Arkan langsung menggeleng dan berinisiatif untuk jalan ke arah jendela, membuka gorden kamar agar sinarnya langsung masuk membangunkan sang istri. Tentu saja tindakan yang dilakukan Arkan berhasil. Shashi mengelakkan otot lengannya sambil mengusap mata dengan perlahan mengumpulkan nyawa. Sesaat kemudian matanya bertubrukan dengan mata Arkan. Selamat pagi. Senyum sangat mentari terlukis di bibir laki-laki itu. Dia berjalan mendekat dan mengusap kepala Shashi sedetik. Shashi hanya diam. Dia tidak memberikan reaksi apapun, hanya menatap Arkan dengan kening berkerut. Pikirannya mendadak buntu saat melihat sosok orang yang kemarin resmi menjadi suaminya. Kak Arkan, ayo kita sapa mama dan papa, ajak Arkan dengan suaranya yang lembut namun menenangkan. Gumam Shashi malas. Dia menyingkirkan tangan Arkan yang mendarat di kepalanya, menyingkap selimutnya dan beranjak dari ranjang. Berjalan ke arah kamar mandi tanpa menyadari jika dia masih memakai lingerie tadi malam. Astaga, Arkan mengelus dadanya dengan wajah memerah. Kepalanya menggeleng pelan karena melihat pemandangan mengunggah di pagi hari. Mulutnya menghela napas panjang dan berusaha untuk tenang. Arkan tentu tergoda melihatnya, tapi dia tidak bisa memaksa Shashi. Dia jelas tahu jika Shashi masih belum menerimanya sama sekali. Istrinya masih memikirkan mantan pacarnya merupakan adiknya. Semua itu terlihat begitu jelas dalam sorot matanya. Adiknya, Arkan tahu ini semua berawal dari sikap pengecut Andrew. Sayang sekali sama sekali tidak tahu di mana Andrew saat ini. Adiknya menghilang tanpa jejak, sama sekali tidak diketahui keberadaannya. Tok tok tok. Suara pintu diketuk hingga tak lama kemudian terbuka. Seorang wanita berusia 50 tahunan muncul dari balik pintu, menatap Arkan sambil tersenyum. Nak Arkan, di mana Shashi? Wanita tua yang tak lain adalah mama dari Shashi, Desti, mengendarkan pandangannya ke penjuru kamar, mencari keberadaan anaknya. Sayang, dia sama sekali tidak menemukannya. Di sana hanya ada Arkan. Shashi sedang di kamar mandi, Ma. Kami akan terus sebentar lagi, ucap Arkan tanpa memudarkan senyum ramah di wajahnya. Desti mengangguk. Dia kemudian menatap lekat Arkan dengan sorot mata bersalah. Tahu kalau Arkan sebenarnya tidak tahu apa soal adiknya. Laki-laki itu tidak bisa disalahkan atas kemalangan yang hampir mereka terima. Nak Arkan, mama minta maaf. Arkan langsung menggeleng. Tidak, Ma. Arkan yang harusnya minta maaf. Arkan sebagai kakak merasa sangat malu dengan apa yang Andrew lakukan. Kamu benar-benar baik, Arkan. Mama harap kamu bisa sabar dengan Shashi. Sekarang Mama yakin kalau Mama tidak menyetujuimu menikahi dengan Shashi. Ucapan dengan mata berkaca-kaca menantunya. Benar-benar idaman. Desti berharap jika Shashi mau melupakan mantan kasihnya dan menerima Arkan. Sementara Arkan tidak menjawab, dia hanya tersenyum manis. Ya sudah, kamu ajak Shashi bawa ke bawah, kita makan bersama. Ya, Ma. Usai berkata seperti itu, Mama Shashi lantas kembali ke bawah, meninggalkan Arkan yang kini melirik ke arah kamar mandi saat Shashi tak kunjung membuka pintu, hingga akhirnya membuat dia perlahan berjalan mendekat. Shashi, apa kamu sudah selesai? Sayangnya tak ada jawaban dari dalam. Tidak ada suara air yang terdengar dari sana, membuatkan Arkan menduga-duga apa yang sedang terjadi. Dia cukup dibuat khawatir oleh istrinya, apalagi saat menyadari jika pintu kamar mandi terkunci.
Arkan kali ini berusaha mengendor pintu dan meniru wanita itu, akan tapi tak kunjung ada balasan. Sampai karena terlanjur khawatir, dia dengan cepat menobrak pintu menduga jika mungkin saja Shashi keturunan di bathtub. Namun ternyata dukanya salah. Shashi baik-baik saja dan kini malah menatapnya dengan mata membulat handuk yang melilit tubuhnya. Tiba-tiba jatuh tanpa sebab membuat tubuhnya kini tak terbalik apapun. Ah, mesum! Suara teriakan Shashi membuat Arkan mati kutu. Dia sama sekali tidak bisa beranjak dari sana dan hanya terdiam terus memerhatikannya. Keluar, keluar, teriak Shashi sambil sembari menutup tubuhnya dan melotot. Maaf, maaf, aku tidak tahu. Arkan mengangkat kedua tangannya dan berjalan keluar kamar dengan gugup. Menutup kembali pintu yang setengah rusak itu secara perlahan, meringis saat menyadari keteledorannya. Arkan kira ada satu terjadi dengan Shashi, tapi justru dia salah sangka. Wanita itu baik-baik saja. Namun karena tindakannya, Shashi kini semakin kesal pada Arkan. Dia menggerutu sambil memakai handuknya kembali, sebelum kemudian tersadar jika dia sama sekali belum sempat bawa pakaiannya. Sial. Dari balik pintu, Shashi mengintip melihat ke arah Arkan yang berdiri di belakangnya, ragu untuk meminta pertolongan. Harga dirinya tinggi. Shashi masih malu dengan apa yang terjadi, tapi rasanya tidak mungkin jika dia tidak meminta bantuan laki-laki itu. Ke Arkan, tidak ada jawaban. Arkan hanya diam, namun jelas terlihat jika tubuhnya menegangkan panggilan lembut Shashi. Ke Arkan, tolong aku. Baginda sedikit jengkel saat Arkan tidak mau menoleh. Ada apa? Kamu membutuhkan apa? Tanya Arkan tanpa mau berbalik. Nada suaranya menjelaskan jika laki-laki itu tampak sangat gugup. Arkan masih belum melupakan bayangan tubuh Shashi, jantungnya berdebar keras karena efek tadi. Itu, tolong ambilkan pakaianku di kamar sebelah, pinta Shashi dengan canggung. Pakaian? Iya, di ruangan sebelah kanan dari kamar ini. Baiklah, akan kuambilkan, ucap Arkan cepat. Dia dengan buru-buru berjalan ke luar kamar, meninggalkan Shashi yang ada di balik pintu kamar mandi. Sampai beberapa saat kemudian, Shashi kembali menyadari suatu pakaian dalamnya. Spontan saja dia menepuk jidatnya. Mati aku, bodoh sama sekali ya. Kamu Shashi, bagaimana ini? Bagaimana jika Kak Arkan melihatnya? Astaga.